Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini mungkin video terakhir ya untuk yang penggunaan API kawal corona. Jadi dari pertama dulu ya. Videonya dari pertama kali menggunakan API itu seperti apa, kemudian sampai ke tahapan sini kita buat template ya. Nah, untuk templatenya ini kan sudah selesai nih, tapi datanya belum kita masukkan ke sini. Nah, sekarang kita masukkan datanya, kita parsing datanya ke dalam view ya, view yang namanya home. Jadi di sini sebelumnya kan kita sudah bikin. Jadi sebelumnya sudah kita bikin di view yang index ya. Jadi kalau kita buka lagi di indeksnya, jadi COVID/index itu kan sudah ada view yang pernah kita buat ya. Nah, ini berarti tinggal kita copy paste lagi aja gitu untuk cara menampilkannya. Nah, berarti di sini kita close dulu lah ini ya. Karena kita sudah tidak pakai. Ini oke, cukup seperti ini. Nah, kita nyalakan lagi aja komennya. Nah, kita nyalakan, kemudian kita panggil datanya ya, dollar data seperti itu. Nah, kemudian apa lagi? Di sini kan belum ada, di sini datanya belum kita panggil ya. Oke, yang pertama apa dulu nih? Yang pertama adalah data kasus global ya. Jadi data kasus global itu kan sudah ada global post, global sum, sama global money ya. Nah, kalau dilihat di indeks ya, cara panggilnya ini yang global cukup langsung dipanggil nama array-nya, kemudian value-nya ya. Berarti ini kita copy aja. Langsung kita masukkan di home ya. Jadi yang home pertama itu untuk kasus yang data kasus global dulu ya. Jadi pertama itu, nah di sini langsung aja di jumlah orangnya, nah dipanggil seperti itu. Kita paste dari yang sebelumnya. Ini untuk yang positif, kemudian yang sembuh kita copy, kemudian kita ganti di sini, kemudian yang meninggal ya kita masukkan lagi ke sini. Oke, ini udah jadi ya seharusnya. Coba kita refresh. Jadi ketika kita refresh, karena di sini dia sudah request data ya, otomatis nanti agak sedikit lama ya, tergantung nanti koneksi yang tersedia ya. Yang jelas kita sudah panggil untuk yang global. Di sini kita teruskan aja ya. Nah, data selanjutnya adalah data kasus untuk Indonesia ya. Nah, untuk Indonesia, nah ini kan udah muncul ya. Data kasus global 18.791. Nah, ini tadi ya belum kita refresh. Apakah sudah sama? Nah, udah sama ya. 180791 ya, sudah sama di sini ya. Nah, yang Indonesia kita lihat lagi di indeks sebelumnya, kita cari data Indonesia. Nah, data Indonesia panggilnya seperti ini ya. Oh, panggilnya positif, sembuh, meninggal. Kemudian di sini kita for age ya. Nah, di sini sebenarnya tinggal ini aja sih, tinggal apa ya, cara kita menampilkannya aja. Nah, di sini sebenarnya bisa aja kita pakai for age, tapi kalau nanti pakai for age kan kita harus, sedangkan di sini kita menggunakan style ya. Nah, stylenya itu juga harus perhatikan lagi gitu. Jadi misalkan untuk yang positif nanti dia harus merah ya, untuk yang sembuh harus hijau ya. Nah, itu kalau misalkan menggunakan for age ya. Tapi karena di sini bentuk datanya itu adalah, jadi kalau kita lihat di
apinya kawal corona ya. Jadi kalau yang Indonesia, nah di sini kan Indonesia dia harus di for each dulu ya untuk responnya seperti ini gitu. Beda tadi dengan yang data global ya. Kalau yang data global, nah di sini bentuk responnya cuma seperti ini gitu. Jadi kita bisa langsung panggil value-nya tanpa perlu di for each dulu gitu, tanpa kita lakukan perulangan. Nah, tapi di sini kan kita ini ya, stylenya kan sudah bentuknya seperti ini gitu. Sebenarnya bisa aja diakalin kalian looping di view-nya, terus nanti baru sesuaikan, misalkan untuk yang positif nanti labelnya harus backgroundnya harus danger misalkan, kemudian apa ini ikonnya harus seperti ini gitu. Nah tapi di sini saya coba langsung aja. Jadi di sini kita for each di controllernya aja gitu, kita for each di functionnya aja. Jadi nanti kita manggilnya itu cukup misalkan kayak Indonesia kemudian positif gitu ya, Indonesia kemudian sembuh. Nah jadi tidak perlu kita for each ulang di view-nya ya. Jadi yang kita for each melalui function langsung ya. Jadi di sini kita buat aja misalkan namanya Indo ya. Kita buat dulu variabel array ya, array kosong namanya Indo. Kemudian kita for each. Kita for each dari di sini kita kasih nama Indonesia. Nah, di sini berarti Indonesia. Kemudian di sini kita hapus dulu aja. Seperti itu. Kemudian Indo sama dengan array, kemudian kita panggil ya. Jadi nanti kita panggilnya cukup Indonesia positif gitu ya, Indonesia sembuh. Nah tanpa kita for each lagi gitu. Jadi sini positif, kemudian dollar value positif ya. Nah di belakangnya juga sama ya. Jadi selanjutnya sembuh, sini sembuh kemudian meninggal. Ya. Nah di sini cukup. Jadi di mananya? Nah sini kita bikin dollar data Indonesia. Jadi nanti bentuknya single array ya. Jadi langsung kita panggil nama array-nya, kemudian nama value, nama key-nya ya, Indo. Nah seperti ini. Jadi kita tidak perlu melakukan for each ya, karena di sini kan stylenya sudah seperti ini gitu. Nah karena sudah, tinggal kita panggil ya Indonesia kemudian positif gitu. Berarti di sini php echo dolar Indonesia, kemudian key-nya ya positif. Kita copy aja positif kemudian sembuh, php echo kemudian ini sembuh. Kemudian satu lagi meninggalnya. Jadi disesuaikan dengan key-nya ya. Oke. Nah kita coba refresh dulu ya, udah benar apa belum. Nah karena ini kan dia merefresh ulang, jadi dia merequest ulang lagi ya. Makanya sebenarnya kan untuk API itu kemungkinan dia datanya berubah di sini ya. Untuk yang data kasus ini, data berubahnya kan agak lama gitu, ada waktu untuk mengupdate datanya. Nah baiknya nanti kalau misalnya sudah selesai kita cache aja gitu, jadi kita cache page-nya. Nah di sini 4241 ya, jadi Indonesia 4241 positif. Kita cek aja di yang
real time-nya, kita searching aja yang di data global ya, untuk membandingkan data global. Kita cari Indonesia. Nah ini ya, benar ya, udah sama 4241 359 ya, udah sama ya. Oke, berarti udah benar ya. Ini 4241 359 373. Nah ini selanjutnya untuk data yang provinsi. Yang provinsi ini kita lewatin dulu ya, karena nanti hubungannya dengan filter. Jadi nanti ada yang mau saya tambahkan lagi di provinsi, jadi agak panjang sedikit gitu. Nah kita langsung masuk aja yang berdasarkan provinsi tapi di seluruh Indonesia. Nah itu berarti kita lihat aja di indeksnya, kita punya yang namanya provinsi ini ya. Berarti di sini data kasus provinsi. Nah seperti ini. Kalau kita lihat seperti ini ya. Nah ini karena bentuknya table ya, dan ini sama persis, tidak ada perubahan atau penambahan style. Nah ini bisa langsung kita copy aja. Kita copy yang provinsi. Nah berarti di sini tinggal kita masukkan yang provinsi sini ya. Nah yang TR-nya ini sekalian kita blok. Kita blok. Terus kita paste ya. Kita paste. Nah udah, jadi ada di dalam tag T-body ya. T-body, kemudian sini ada T-body. Selanjutnya untuk yang data global. Jadi kita perlu data global. Di sini kemarin itu kan filternya gimana? Kalau dia kosong ya, read API-nya kosong, parameternya nggak ada atau argumennya kosong, nanti dia bakalan diarahkan ke yang global. Berarti kita cari aja di sini array global. Nah ini ya. Ini berarti sama, tinggal kita copy lagi aja. Kita copy lagi aja karena bentuknya table. Kita masukkan ke yang global. Jadi di TR-nya ini kita blok, kita paste ya. Oke, itu udah selesai ya. Tinggal yang data COVID provinsi ya, single provinsi. Nah kita refresh dulu aja untuk mendapatkan datanya. Nah di provinsi sini, jadi untuk yang data provinsi single ini nanti kita kemarin itu kan konsepnya gimana? Di sini kan kita buat sebuah function baru ya, nah, yang namanya get single province. Nah itu nanti di indeksnya tinggal kita panggil. Tapi di sini kan kita membuat filter ya. Jadi misalkan filternya, kalau misalkan kita isikan 14 ya, 14 ini apa kemarin? Ini adalah FID ya. Jadi kalau kita lihat respon dari corona, dari API kawal corona, itu kan ada yang namanya untuk provinsi namanya FID. Nah, di sini kita panggil yang FID-nya karena FID kan bersifat unik ya. Jadi di setiap data FID-nya mesti beda-beda. Atau nanti mau menggunakan kode provinsi juga silahkan ya. Tapi di sini kita menggunakan FID. Oke, kita lihat lagi datanya. Nah, ini udah muncul semua ya. Baik, untuk yang provinsi di Indonesia itu sudah muncul semua. Jadi kalau kita next ya ke page terakhir ya. Nah, di sini ada 34 data ya, 34 row. Kemudian untuk yang negara juga bisa kita next ke yang terakhir ya. Nah, di sini ada 19 page ya. Di sini 185 negara ya yang ke daftar, 185 row. Nah, di sini juga enaknya menggunakan data table, dia sudah bisa di searching ya. Misalnya kita mau nyari ini provinsi Yogyakarta gitu. Nah, seperti itu ya. Tinggal dituliskan Yogyakarta, nanti udah bisa di searching langsung ya. Oke, tapi ini datanya cuma data biasa gitu. Jadi nanti kan kalau misalkan kalian pernah ngoding
menggunakan data table, kan ada yang nanti client side, kemudian ada yang server side ya. Nah, ini yang jelas ini bukan server side ya. Jadi datanya itu langsung ditampilkan semua gitu, atau langsung di parsing semua. Kalau data sebanyak ini sih belum ngaruh ya. Maksudnya dari segi performanya belum terlalu pengaruh banget gitu. Tapi nanti kalau sudah ribuan atau ratusan ribu atau jutaan, nah, kalau nanti menggunakan client side untuk data table itu nanti mesti kerasa gitu. Tapi itu nanti kita bahas di video-video yang lainnya lagi ya. Sekarang kita masuk yang provinsi dulu ya, yang single provinsi. Jadi di sini misalkan kita mau menampilkan data kasus COVID-19 provinsi apa. Jadi langsung kita filter per provinsi. Jadi di function sebelumnya kita sudah buat sebuah function yang namanya get single province ya. Jadi di sini kita masukkan berdasarkan FID. Jadi nanti dia filter berdasarkan FID. Nah, tapi kan kemarin itu kita baru handle misalkan dia kosong, nanti defaultnya adalah FID-nya adalah 14. 14 ini adalah FID Yogyakarta ya. Kalau dia nanti tidak kosong FID-nya, nah baru nanti di searching ya. Nah, tapi kalau misalkan FID-nya itu tidak ada di dalam array ya, dalam data responnya, di sini belum kita handle gitu. Jadi misalkan nih FID-nya kan cuma sampai, anggaplah sampai 30 gitu ya. Tapi kita masukkan di sini FID-nya 100 gitu. Nah, otomatis kan di array-nya itu nggak ada. Nah, kalau nggak ada, ngehandle-nya gimana gitu. Nah, jadi di sini kalian tambahkan aja jadi resultnya nanti kalian bisa kosongkan gitu ya. Nah, caranya ini for each ya. Nah, kalian bikin lagi satu array kosong ya. Jadi array seperti ini kita copy aja. Di sini tambahkan aja. Kemudian di provinsinya misalkan kita ganti menjadi apa? Jadi NA gitu ya. NA itu kalau misalkan FID-nya itu tidak ditemukan gitu. Jadi FID-nya misalkan nggak ada di dalam array, nanti kita tampilkan NA ya, not available. Nah, seperti itu. Kemudian return result ya, jangan lupa. Nah, tapi di sini kalian tambahkan lagi di dalam for each-nya if bla 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 bla. Kemudian di sini ya, return result seperti ini. Jadi jika FID-nya ada, masukkan ya. Oke, kita tes dulu aja ya. Di sini kita coba 14 dulu. Jadi biar cepat ya. Ini kita komen aja gitu. Biar datanya tidak terlalu banyak yang di request ya. Kita komen dulu, kemudian di sini kita echo pray ya. Kemudian print r seperti biasa $data. Kita die. Nah, seharusnya ketika kita panggil single province yang muncul adalah 14 ya. 14 itu adalah Yogyakarta. Kita refresh. Nah, di sini kosong ya. Berarti ada yang salah ya. Nah, kemungkinan ini ya. Kita pindahkan ke sini ya, bukan di luar if. Nah, seperti itu. Kita refresh lagi. Nah, ini udah muncul. Jadi daerah istimewa udah muncul. Nah, sekarang kita tes 17 ya. 11 aja deh. 11 itu adalah DKI Jakarta ya. Kita refresh. Harusnya muncul DKI Jakarta. Nah, udah benar. Sekarang satu lagi. Kalau kita tes FID-nya di luar, tidak ada di dalam array 100 ya. 100 itu nggak ada FID 100. Kita refresh lagi.
seharusnya muncul NE. Nah ini udah benar NE. Oke, kita satu lagi, kalau dia kosong di sini di handle-nya di FID sama dengan 14. Jadi kalau di sininya kosong berarti nanti diarahkan ke daerah istimewa Yogyakarta ya, dijadikan default. Nah berarti ini sudah benar ya filter kita. Oke, silahkan dinyalakan lagi array-nya, data array-nya. Nah kita panggil lagi ya. Nah berarti untuk memanggilnya, karena kita sudah for each di sini, kan bentuk array-nya itu seperti ini ya. Nah berarti nanti tinggal panggil aja single province, kemudian nanti provinsi, single province, positif, sembuh, meninggal gitu ya. Jadi tidak perlu kita looping lagi di view-nya. Sebenarnya bisa aja sih kalau mau di looping gitu. Tapi di sini nanti ada ditambah lagi gitu sedikit. Tapi karena datanya cuma satu ya kita nggak usah kita looping lagi di view-nya. Nah masuk aja ke view-nya home tadi, kemudian kita cari yang provinsi ya, provinsi. Nah ini ya, karena di sini ada 3, ada 4 ya, provinsi, positif, sembuh, meninggal. Nah cara panggilnya di ginikan aja, php echo dollar single province ya. Jadi namanya apa, single province ya. Nah ini single province, kemudian provinsi ya. Ini untuk nama provinsi. Nah sekarang kita tambahkan untuk yang data positif, sembuh, sama meninggal ya. Ini tinggal panggil. Ini positif, ini sembuh, ini meninggal ya. Jadi sesuaikan huruf kecil huruf besar. Di sini kan positif, sembuh, meninggal ya. Nah ini sebenarnya bisa dimodifikasi key-nya maunya namanya apa ya. Jadi kan sebelumnya awalnya adalah kasus posi. Nah di sini kita ganti key-nya menjadi positif ya. Nah kalau sudah tinggal di refresh lagi ya. Kita refresh, kemudian kita lihat. Jadi kembali lagi ya ke koneksi karena requestnya terlalu banyak ya. Nah ini ya, jadi udah jadi nih ya, data kasus global, data positif di Indonesia, data kasus di provinsi DKI Jakarta. Di sini yang provinsinya semua provinsi, kemudian ini yang global semua negara. Nah yang di sini tadi DKI Jakarta, di sini karena ininya 11 ya, sekarang kita ganti menjadi 17. 17 itu kalau nggak salah itu Bali ya. Kita refresh lagi aja. Nah ini udah selesai ya. Nah terakhir kita tunggu aja. Nah terakhir yang mau saya sampaikan lagi adalah tentang cache ya. Jadi misalkan kita udah bikin nih, nah ini Bali ya. Nah kita udah bikin view, kemudian kita request, tiap kali kita refresh kan otomatis request data lagi gitu. Nah ini sebenarnya sih tergantung API-nya dibuatnya seperti apa gitu. Tapi karena datanya itu update-nya itu kan ada kurun waktunya gitu. Sehari itu mungkin bisa 1 kali atau 2 kali baru diupdate ya. Sedangkan kalau kita refresh terus di sini kalau kita refresh terus berarti apa? Berarti kita merequest ulang gitu. Nah jadi di sini kita manfaatkan yang namanya cache. Misalkan kita mau nge-cache-nya berapa lama gitu, mau 1 jam gitu ya, atau mau 2 jam. Nah nanti ketika pertama kali dia diakses ya, pertama kali dia di load bagian sini, view-nya di load,
controllernya dipanggil ya di home. Nah, dia nge-load dulu nih, ngambil datanya dulu, nge-fetch datanya dulu. Nah, terus nanti di cache ya. Nanti untuk yang selanjutnya itu yang ditampilkan itu adalah cukup yang di cache-nya aja gitu. Nggak perlu ngambil data yang di API langsungnya lagi gitu. Tapi itu nanti disesuaikan dengan ini ya. Disesuaikan dengan kebutuhan gitu. Karena kan kalau kita amati kawal corona kan dia punya masa waktu untuk mengupdate gitu ya. Dan misalnya kita udah bikin website seperti ini juga, kita online kan, nah banyak yang akses. Ketika orang refresh ya otomatis dia nge-request lagi data dari kawal corona gitu. Nah, kalau misalkan nge-request terus kan sebenarnya datanya sama gitu, tapi dia udah request ulang gitu. Nah, kenapa nggak kita cache aja gitu? Misalkan kita cache 1 jam gitu ya. Terus nanti dia setelah 1 jam cache-nya itu di destroy. Kemudian nanti ketika ada yang mengakses lagi, dia nyoba mengakses yang data live-nya lagi gitu. Kalau sudah sekali diakses, nah nanti selanjutnya ketika ada yang mengakses lagi, dia cukup mengambilkan dari cache-nya aja. Nah, untuk cache ya di sini misalkan yang mau kita cache kan adalah function index ya. Karena kan home ini ada di function index. Yang kita panggilkan function index. Nah, kalian tambahkan aja di output ya. Output cache ya. Nah, kemudian di dalam sini mau di cache berapa lama gitu. Anggaplah kita nge-cache-nya itu selama 1 jam gitu ya. Kalau 1 jam berarti satuannya 60 ya, 60 menit gitu. Misalkan 1 jam dulu ya. Nah, kemudian di sini ya, di foldernya, di folder cache itu di folder aplikasi kita. Jadi di sini ada application. Nah, di dalam folder application itu ada yang namanya folder cache ya. Nah, ini nanti ketika dia mengcache controller ini, mengcache function ini, nanti dia bakalan membuat sebuah file baru di sini. Nah, nanti ketika dipanggil ulang si view-nya, si controllernya, functionnya ya, nanti dia ngeloadnya yang di cache ya. Oke. Nah, kemudian cache itu bisa juga dihapus secara manual ya. Oke, ini kita coba dulu aja. Nanti kita lihat di folder sini baru ada satu ya. Di sini ada satu file cache ya. Nah, kita coba ya. Kemudian kalian perhatikan di sini yang bagian page rendernya ya. Dari yang sebelum di cache dan sesudah di cache. Saya reload dulu. Saya refresh. Nah, ini kita cari untuk menghapus cache itu seperti apa ya. Delete cache with igniter. Oke. Caranya this output clear. Nah, ini kita buka aja. Ini ya, clear this output, clear all cache ya. Nanti tinggal diikutin misalkan functionnya apa yang mau di clear cache-nya. Nah, oke. Ini kita lihat ya. Ini page rendernya adalah 17.554. Kalau kita perhatikan lagi di sini ada sudah ada dua file cache ya. Yang sebelumnya itu yang cache yang sebelumnya. Kemudian ini adalah file cache yang baru ya. Kalau kita klik isinya itu apa? Isinya view ya. View beserta data-datanya gitu. Beserta data hasil parsingnya ya. Oke, nah kalau kita reload lagi ya.
Nah, di sini dia patch rendernya 0,119 ya. Itu artinya apa? Artinya yang di load itu ya, yang di render itu adalah yang cache-nya ya, yang diambil langsung dari cache-nya. Nah, ini udah selesai ya. Nanti kalau sudah 1 jam dia bakalan kehapus file ini gitu. Nah, kalau misalkan kalian pengen menghapus secara manual, jadi misalkan nih masih diedit ya, kita bikin aja sebuah function del cache ya. Del cache, kemudian $this output clear namanya itu adalah delete cache ya. This output delete cache. Delete cache. Kita bisa gunakan yang namanya delete cache. Jadi delete cache ini adalah function yang sudah disediakan ya. Nah, misalkan yang mau kita hapus apa? Yang functionnya index ya. Berarti home nama controllernya dulu slash index ya. Nah, jadi di sini perhatikan ya. Di sini ada 2. Di pojokan sini ada 2. Nanti dia sudah, kalau kita panggil, kalau kita mau menghapus secara manual, kita panggil aja function del cache ya. Tapi kalau kita mau dihapusnya secara otomatis nanti ya, nanti setelah sampai 10 menit 60 menit dia bakalan menghapusnya. Contohnya ya, kita coba hapus dulu home slash del cache ya. Sini tadi kita bikin function yang namanya del cache. Nah, ini udah jalan. Kita balik lagi ke sini. Home index ya. Kita refresh. Tadi ini seharusnya cache-nya sudah kehapus ya. Oh, jadi di dalam folder cache ini seharusnya dia, nah ini kok masih ya. Oh, sebentar ya, saya hapus dulu yang namanya. Oke ya, karena tadi sebelumnya saya bikin sebuah function namanya covid ya, dan itu belum kehapus ternyata. Nah, di sini kita tes lagi ya, kita hapus secara manual lagi. Jadi yang kita hapus adalah function index ya, cache yang ada di function index. Kita panggil lagi del cache. Nah, ini seharusnya udah kehapus ya. Oke, ternyata kalau yang index itu nggak perlu dituliskan slash index ya, karena dia home itu kan pasti menjalankan ketika kelas pertama kali diakses ya, otomatis nanti dia mencari yang index ya. Nah, ini sudah hilang ya, berarti jadi seperti itu tadi untuk menghapus cache secara manual, atau nanti biarkan aja ini secara 60 menit, nanti dia bakalan cache yang sudah terbuat bakalan kehapus sendiri. Oh ya, satu lagi tadi di sini ya, untuk title-nya kita ganti menjadi data kasus ya, COVID-19. Udah seperti itu ya. Jadi di sini lagi bukan admin LTE lagi, tapi data kasus COVID-19. Kita refresh.
Nah, jadi ini sudah selesai ya, kita sudah menggunakan cache juga, kemudian kita sudah belajar filter data ya, filter data per provinsi, kemudian templatenya sudah kita bikin juga menggunakan template admin LTE ya. Jadi tadi admin LTE nya di download, kemudian diekstrak, nah kemudian baru dicari ya, di sana ada apa aja, ada widget apa aja. Ini nanti tinggal diganti kalau mau diganti ya, tulisan admin LTE tinggal dicari di templatenya kemudian diganti. Nah, cache-nya juga sudah terbuat ya. Di sini udah ada cache-nya kalau kita lihat. Nah, ini udah benar ya. Nah, terus di cache selama 60 menit. Jadi tinggal disesuaikan. Oke, tutorial menggunakan API kawal corona dari awal fetching datanya, kemudian bikin eh, functionnya ditampilkan di tabel biasa, kemudian ditampilkan lagi ke template ya, tampilkan ke template, kemudian kita bikin filter datanya, membuat reusable function, kemudian terakhir ada di cache ya. Jadi di sini yang kita cache adalah view ya. Jadi cache itu nanti bisa bentuknya hasil database atau view atau yang lain lagi. Oke, sekian untuk tutorial CodeIgniter 3 dan API kawal corona. Untuk source code-nya nanti ada di video terakhir ini ya. Jadi silakan nanti dilihat di deskripsinya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.